banyak yang dia diskusi, banyak saya tanya, banyak ini. Saya mau skip aja. Saya dalam hati, oke, ini orang pura-pura bodoh apa mainnya gimana ya? Ini saya masih belum ngegambar. Maksud saya sebagai seorang yang ini, karena semua pertanyaan saya dia bisa jawab dengan taktis yang tak 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 gitu. Terus Mardigu atau yang dikenal sebagai Bosman Mardigu baru-baru ini berbagi kisah menarik tentang pertemuannya dengan Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden sekaligus putra sulung Presiden Jokowi. Pertemuan itu terjadi secara spontan dan mengungkap sisi lain dari Gibran yang mungkin belum banyak diketahui publik. Mari kita simak kisahnya. Semua berawal dari telepon mendadak di Minggu siang. Mardigu yang saat itu sedang berolahraga mendapat undangan untuk berdiskusi langsung dengan Gibran Rakabuming Raka. Tanpa banyak persiapan, ia segera menuju tempat pertemuan, bahkan belum sempat mandi terlebih dahulu. Namun Gibran justru menyambutnya dengan santai sambil mengatakan bahwa ia pun belum mandi semenjak tadi pagi. "Aku juga belum mandi mas," ucap Gibran dengan nada yang merendah. Dari awal, suasana pertemuan ini sudah penuh kesederhanaan. maaf, saya ngomongnya Kang Mas Gibran. Maaf Kang Mas Gibran, saya belum mandi. Apa jawabannya? Aku juga belum mandi. Aku tadi pagi harus ikut ini. Oke. Dalam diskusi empat mata itu, Mardigu menanyakan strategi Gibran untuk meningkatkan pendapatan daerah bruto atau PDB Solo dalam waktu yang sangat singkat. Dengan jujur, Gibran mengakui bahwa ia memiliki akses yang luas karena statusnya sebagai anak presiden. Namun ia tidak menyia-nyiakan akses itu. Melalui jaringan yang ia bangun dari menteri hingga tokoh-tokoh daerah, Gibran berhasil mewujudkan program-program yang sebelumnya tampak mustahil. Tapi ia tak lupa menekankan bahwa ini bukan soal privilege semata, melainkan bagaimana kesempatan itu digunakan untuk hasil nyata bagi masyarakat luas. Ngobrol kita. Saya nanya, gimana caranya 2 tahun lu naikin PDB-nya Solo? Saya ngomong apa adanya, ini benar-benar empat mata loh ini, dan ini true story. Jawaban dia, saya kan anak presiden, ya Mas Ibas, Mas AHY, Mbak Puan, Mas Ilham, ya semua anak presiden. Benar nggak? Wajar semua anak presiden saya dikenalin sama Menteri Anu, Presiden Anu, Sultan Anu, wajar dong gitu. Nah waktu saya jadi wali kota, saya WA, saya telepon program ini, program itu, ada 1, 2, 3 yang nyantol, 1, 2, asal itu selalu saya undang Pak Ganjar, dan Pak Ganjar jarang datang. Sikap tenang dan santai Gibran juga terlihat saat menjelang debat Pilpres. Hanya beberapa jam sebelum acara dimulai, Gibran tetap fokus berdiskusi dengan Mardigu. Bahkan ketika diingatkan soal persiapan debat, Gibran dengan santai menjawab, "Ngobrol aja mas," katanya. Namun di balik kesan santainya itu, Gibran selalu memberikan jawaban yang taktis dan berbobot untuk setiap pertanyaan yang disampaikan Mardigu. Hal ini membuat Mardigu terkesan dan bertanya-tanya, apakah Gibran hanya terlihat santai atau memang sudah sangat matang dalam berpikir. Dan itu benar-benar dialog yang tektok. Ini saya bilang Kang Mas, nanti itu jam 7 dia mau live, mau debat. Oh, Pilpres kemarin. Jam 4 tuh saya bilang, udah 3 jam nih. Saya bilang, Kang Mas, jam 7 nanti mau ini belum siap-siap. Gak apa, ngobrol aja gitu. Hal yang paling mencuri perhatian adalah kerendahan hati Gibran. Saat taksi Mardigu tiba, Gibran tak ragu untuk membukakan pintu taksi. Gibran yang kini menjabat wakil presiden tetap menunjukkan sikap sederhana dan menghormati lawan bicaranya. Bahkan sopir taksi pun sampai terheran-heran. "Itu tadi Mas Gibran ya mas?" tanya sopir ke Mardigu. Izin, saya bilang Mas Pring, saya panggilin taksi. Enggak. Kan itu di hotel. Itu taksi dipanggil, dia keluar, bukain pintu. Saya dulu bilang, Mas gak usah Mas. Dia tutup sampai saya ini. Dia buka pintu, saya masuk, dia tutup pintu. Kemudian saya sampai taksinya bilang, Pak itu Pak Gibran. Itu pun tahu gitu. Jadi teman-teman, maaf ya, okay. Pengalaman pribadi gua. Dan kalimat terakhir saya bilang, saya harus deklarasi nggak kalau saya dukung Pak Prabowo? Gak usah lah, kata dia gitu. Nanti followermu pada ninggalin Bapak, kita ini kan. Dari cerita ini satu hal yang jelas, Gibran memiliki potensi besar sebagai pemimpin muda yang akan datang. Ia bukan hanya pandai memanfaatkan akses dan jaringan,
tapi juga memiliki kemampuan untuk berpikir strategis dan menjawab tantangan dengan solusi yang konkret. Namun, ini baru permulaan. Sebagai seorang pemimpin, ia akan terus diuji, terutama dalam menjaga keseimbangan antara ambisi pribadi, loyalitas kepada rakyat, dan nilai-nilai kebangsaan. Kelebihan Gibran adalah kemampuannya merangkul berbagai pihak tanpa kehilangan identitas. Namun, ia juga menghadapi risiko, terutama kritik tentang penggunaan akses keluarganya. Ini menjadi ujian bagi dirinya untuk membuktikan bahwa hasil kerja nyatanya lebih berbicara daripada stigma-stigma tersebut. Seperti yang dikatakan Mardigu, Gibran adalah simbol Panji negara saat ini. Tugas kita bukan hanya untuk mengkritik, tetapi juga memberikan dukungan dan bimbingan agar ia terus berada di jalan yang benar. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gibran mampu menjawab tantangan besar di masa depan? Berikan pendapat dan komentar Anda dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan analisis terbaru politik lainnya.